Jadi Allah tabaraka taala, insyaallah kalau untuk para buya nak kapaneh ke palu, nak kange ke palu dah. Angeng estek. Allah itu bukan jisim. Apa karakter jisim? Karakter jisim al-harakah. Coba dihafalkan ya. Harakah wa sukun. Apa harakah wa sukun? Ya. Gerak, diam. Kalau bisa dihafalkan, hafalkan. Kalau tidak ditulis. Ya. Ambo dulu menulis dari Syekh Hasan itu. Kemudian tahayyuz. Apa tahayyuz? Mengambil tempat. Kalau ada harakah berarti ada intikal, ya nak? Pindah-pindah. Jisim tidak berpindah. Jisim mesti berpindah atau diam. Jadi tidak mungkin ada dua sifat sekaligus. Dalam diamnya bergerak, nah ada. Ini bergerak ya bergerak, diam ya diam. Bagi Ibnu Taimiyah itu bisa. Allah itu berdiam di atas aras istawa, tapi bisa turun di saat yang sama ke sama'id dunia, ke langit dunia. Kacau nggak tuh? Kacau Pak. Ibnu Taimiyah mengatakan gitu. Sebab pendahulu Ibnu Taimiyah, Ibn Zaghuni dan Abu Ya'la, bukan Abu Ya'la muhaddis ya, Abu Ya'la al-Hanbali, itu mengatakan Allah ketika turun ke langit bumi itu aras kosong. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Enggak, Allah turun yanzil tanpa perlu meninggalkan aras. Jadi bertarung dalam pikiran Ibnu Taimiyah itu banyak mantik-mantik yang bertabrakan akibat mengharamkan ilmu mantik. Padahal mantik itu sudah diislamkan, sudah disyahadatkan oleh Imam Ghazali. Jadi gak usah khawatir. Ya, udah masuk Islam ya. Ahli mantiknya sudah masuk Islam. Apabila jisim benda itu bersifat apa tadi? Harakah, bergerak, sukun, diam, tahayyuz, menempati, maka Allah laisa kamitslihi syai'. Tidaklah Allah itu bergerak, tidaklah Allah itu diam, tidaklah Allah itu bertempat, berarah. Jisim tidak mungkin ada kecuali di suatu arah, itu yang sahih. Maka kalau ada orang mengatakan botol ini ada tanpa di suatu arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, orang itu majnun. La aqla lahu. Itu benda. Oke? Kalau ada orang menyamakan Allah itu ada, sesuatu yang ada mesti berarah. Itu logika siapa? Berarti ada yang terbalik enggak? Ada yang salah pasang dalam mantik. Jadi Ibnu Taimiyah membuat mantik sendiri. Nah, ini bisa jadi pembahasan nanti para asatis. Yang sahih apa tadi? Kullu jismin mutahayyiz. Setiap jisim mesti bertahayyuz. Fallahu laisa bijismin, fallahu laisa bimutahayyizin. Allah bukanlah jisim, maka Allah tidaklah bertempat, tidak berarah. Baru faham makna laisa kamitslihi syai'. Oleh karena itu kalau disebut Allah istawa atas aras, itu bukan istiwa jisim. Katakan saja istiwa, tidak masalah. Maka mohon maaf, ambo tidak tertarik mentakwil istawa menjadi istaulah. Nggak perlu. Karena Allah bukan benda. Maka kata istiwa pada zat Allah, pada sifat Allah, pada fi'il Allah, itu bukanlah istiwa jismiyah. Nuzul, turun. Kalau jisim turun, kalau kita turun tangga, ayo pindah tampe. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah datang, Allah turun. Apakah turun dan datangnya perlu berpindah tempat? Enggak. Enggak perlu. Kenapa? Allah bukan jisim. Kalau Allah bukan jisim, bisa enggak dibayangkan?
Bisa nggak dibahasakan? Susah. Kalau Allah sendiri tidak membahasakannya, kita nggak boleh membahasakan. Karena dia menyebut dirinya istawa, kita katakan istawa. Tapi ada kata kunci, bila kaif, ilmunya Buya Asfi itu. Buya Asfi kalau kami tanya, kaif haluk Buya? Bila kaif. Ala bila ulu Buya jadi Tuhannya. Apa arti kaif? Caro. Logika kawan tuh kini apa? Allah istawa dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Nah, itu logika kawan tuh. Ini berbahaya. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, berarti Allah punya cara enggak? Bahaya enggak logika begitu? Itulah akidahnya Ibnu Taimiyah. Itulah akidah Salafi hari ini yang ingin mengganti akidah santri-santri kita, jamaah-jamaah kita. Mau diam? Nah, mau tanya dia, mau diam gitu. Mereka ngajak perang ideologis, perang teologis, masa kita diam? Maka ambo berniat dalam hati daurah iko untuk memperkuat ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak perlu membantah mereka, kita perkuatkan diri kita. Ya. Cukup kita bantah syubhat mereka dalam diri awak. Ya. Bah kira-kira lanjut. Gimana zuhur Buya? Silamu. Baik. Bismillah. Ada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur langit dan bumi. Pertanyaan kawan, lah mungkin nur bajisim? Pertanyaan kampungan. Mohon maaf ya. Kami sering diuji dengan pertanyaan itu dari berbagai negeri. Untuk apa pertanyaan? Mungkinkah nur berjisim? Ya, nggak perlu kan pertanyaan begitu. Kalau Allah disebut nur, maka nurnya bukan nur jismiyah, bukan nur benda. Iku bercahaya nak? Bolanya nak bercahaya, atau kaconya bercahaya, atau listriknya bercahaya? Jadi apa arti cahaya? Cahaya itu artinya bukan tarangnya, tapi cahaya itu artinya efek play tanpa objeknya, itu namanya bercahaya. Ya. Jadi Allahu nurus samawati wal ard, maka Imam Mu'tazilah kemudian membagi. Ada pelita langit dan bumi pada matahari. Zahirnya langit dan bumi, tapi ada pelita batinnya langit dan bumi. Itulah Allah Rabbus Syamsi wal Qamari, pencipta langit dan pencipta syams dan qamar, matahari dan rembulan itu. Jika matahari terbit dan terbenam, Allah tidak pernah terbit, tidak pernah terbenam. Nah, itu maksudnya. Itulah wujud qidam baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis, kira-kira pemahaman ringkasnya kayak tadi. Mulai masuknya ke bab jisim. Jisim itu syai', tapi asyai' a'ammu minal jisim. Paham di situ ya? Maka Allah disebut syai' lakin lakal asya. Itu jadi rumus tuh. Syai' lakal asya. Apa arti syai'? Allah itu syai', sesuatu, tapi bukan asya jismiyah, benda. Okay? Mereka yang mengatakan Allah istawa tidak serupa dengan duduknya seorang guru di atas kursi. Hanya Allah lah yang tahu cara duduknya. Ini jebakan. Hanya Allah yang tahu cara. Berarti Allah butuh cara? Itu akidah tajsim. Itulah kemudian jadi PR Ibnu Taimiyah menyisakan persoalan itu kepada pengikutnya. Apa persoalannya? Membuka celah untuk memikirkan tentang Allah. Padahal memikirkan Allah boleh tidak? La tafakkaru fi zatillah. Itu kan hadis sahih riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, itu sahih. Tapi bukan kalam Nabi. Kalau itu diriwayatkan dari Nabi marfu' fa huwa dhaif. Kalau mauqufnya sahih. Jadi mauqufun sahih an Ibnu Abbas wa
Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Jadi banyak problem di mereka. Nuzul, apa kata mereka? Allah turun. Bukan seperti turunnya kita dari atas ke bawah. Hanya Allah yang tahu cara turunnya. Lalu mereka nukil kalam Imam Malik. Kiranya kalam itu sudah mereka ambil riwayat yang tidak sahih. Ada 2 riwayat yang sahih mereka nggak pakai. Apa yang paling sahih? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Malik ditanya mengenai istiwa. Apa jawaban beliau? Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah dimaklumi di Quran, mutawatir. Wal kaif anhu marfu'. Nah, bisa nggak dihafalkan? Al-istiwa ma'lum. Wal kaif anhu marfu'. Apa arti marfu'? Kaif disucikan, diangkat dari Allah. Maka tidak ada kaif. Itulah makna istawa 'alal 'arsy bila kaif. Allah istawa tanpa pakai kaif. Jadi tidak benar yang mengatakan wal kaif majhul, itu riwayat yang syaz, riwayat yang ganjil, tertolak. Wal kaif, cara kepada Allah istiwa nuzul, itu majhul, tidak diketahui. Hazir riwayah mardudah batilah, itu riwayat mardud, ya, tertolak. Jadi nanti jangan ketipu di situ. Yang sahih tadi apa kalimatnya? Al-istiwa ma'lum wal kaif anhu marfu. Kira-kira gitu ya.